Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yusi Arwandi, NIM 22060196, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan tentang beberapa kaidah yang terdapat di dalam ilmu qiraat. Di antaranya ialah kaidah ibdal, haul kinayah, dan mad badal. Baik, berbicara tentang kaidah yang pertama, yakni kaidah ibdal. Jadi kaidah ibdal merupakan salah satu kaidah yang dimana terdapat padanya hamzah sukun yang tidak diiringi dengan hamzah lainnya. Maka nanti ini diganti dengan huruf mad. Apabila hamzah sebelum daripada hamzah sukun itu berharokat fathah, maka diganti dengan huruf alif. Nah, dan apabila sebelum daripada huruf hamzah ini berharokat kasrah, maka diganti dengan ya. Apabila sebelum huruf hamzah ini berharokat dhammah, maka diganti dengan huruf waw. Nah, ini hamzah ini nanti bisa terletak pada tiga tempat, bisa di faul kalimah, bisa di ainul kalimah, bisa di lamul kalimah. Nah, jadi kalau misalkan nanti terletak di faul kalimah, itu contohnya misalkan seperti lafaz ya lamuna, ya lamuna. Nah, nanti kalau kita membacanya dengan ibdal, maka cara membacanya bukan ya lamuna, tapi ya lamuna. Hamzah di sana diganti dengan huruf mad, ya lamuna. Atau misalkan terletak pada pak fi'il, contohnya misalkan seperti lafaz bisa. Nah, lafaz bisa kalau kita baca dengan ibdal, maka kita baca seperti bisa, bisa. Hamzah tersebut diganti dengan huruf mad, huruf mad ya. Kenapa diganti dengan huruf mad ya? Karena sebelum daripada huruf hamzah sukun berharokat kasroh. Nah, dan selanjutnya terkait ada beberapa imam yang membaca daripada ibdal ini. Di Imam Warash. Jadi kalau Imam Warash itu membaca daripada kaidah ibdal ini apabila dia itu terletak pada faul kalimah. Nah, kalau Imam Warash membacanya dengan ibdal apabila terletak pada faul kalimah. Berarti kalau hamzahnya misalkan terdapat pada ainul kalimah atau lamul kalimah, kalau Imam Warash tidak membacanya dengan ibdal. Nah, berbeda dengan Imam As-Susi. Jadi Imam As-Susi itu membaca ibdal ini apabila dia itu terletak di, baik dia itu terletak di faul kalimah atau di ainul kalimah atau di lamul kalimah. Jadi kalau Imam As-Susi ini membacanya dengan ibdal. Saya akan coba membacakan contoh daripada ibdal ini. Misalkan kalau di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nah, pada ayat tersebut terdapat contoh ibdal pada kalimat yu'minun. Yu'minun, jadi bukan yu'minun kalau kita pakai pendapat Imam As-Susi, tapi yu'minun. Itu kiranya pengertian tentang kaidah ibdal. Jadi kaidah yang selanjutnya ini berbicara tentang hak kinayah. Jadi hak kinayah ini merupakan hak dhamir yang berfungsi sebagai kata ganti. Jadi hak kinayah ini bisa saja terletak pada isim, bisa juga terletak pada fiil, bisa juga terletak pada huruf. Contohnya misalkan kalau terletak pada fiil, seperti contoh lafaz yalqahu, yauma yalqahu, itu contohnya kepada fiil. Atau misalkan terletak pada huruf seperti fihi atau minhu. Jadi nanti juga hak kinayah ini terdapat padanya itu 4 kasus. Yang pertama hak kinayah yang diapit oleh kedua sukun, artinya sebelum hak kinayah itu sukun, setelah hak kinayah juga sukun. Nah, dan yang kedua hak kinayah yang sebelumnya itu berharokat, setelahnya sukun. Dan yang ketiga hak kinayah yang diapit oleh kedua harokat, artinya sebelum hak kinayah berharokat, setelah hak kinayah juga berharokat. Dan yang keempat itu sebelum hak kinayah itu sukun dan setelah hak kinayah itu berharokat. Nah, pada kasus yang keempat ini Imam Ibnu Katsir itu membacanya itu dengan wasal, artinya membacanya dengan silah sepanjang 2 harokat, seakan-akan nanti setelah itu atau setelah hak kinayah itu ada terdapat daripada huruf mat. Misalkan kalau hak kinayahnya itu dhammah, seakan terdapat ada huruf waw. Kalau hak kinayahnya itu kasrah, seakan terdapat huruf ya. Kalau hak kinayahnya itu berharokat fathah, seakan ada huruf alif. Itu. Contohnya misalkan hak yang didahului oleh, contohnya misalkan pada lafaz ijtabahu wahadahu, kalau cara membacanya silahnya ijtabahu wahadahu. Nah, saya akan coba membacakan salah satu contohnya, misalkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha bikulli syai'in 'alima. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha bikulli syai'in 'alima. Nah, itu pada lafaz tukhfuhu itu nanti terdapat mat, ada terdapat hakul kinayah yang sebelumnya sukun dan setelahnya berbaris. Maka cara membacanya kalau menurut Imam Ibnu Katsir itu dengan silah, itu tukhfuhu, bukan tukhfuhu tapi tukhfuhu. Nah, itu pengertian daripada hak kinayah. Jadi kaidah selanjutnya ini berbicara tentang mat badal. Jadi mat badal ini apabila ada mat yang didahului oleh hamzah. Nah, jadi apabila ada mat didahului oleh hamzah itu dinamakan dengan mat badal. Di mat badal ini cara membacanya itu ada 3 wajah. Bisa panjang, bisa sedang, bisa pendek. Artinya tul itu kalau panjang itu 6 harokat, ada yang qasar, pendek ada 2 harokat, ada yang tawasud itu 4 harokat. Nah, Imam 10 itu sepakat membaca mat badal ini dengan tawasud, yaitu 2 harokat, kecuali Imam Waras. Jadi
Jadi kalau Imam Waras membaca daripada mat padal ini dengan 3 wajah, bisa kuud, bisa qasar, bisa tawasud. Ini bisa panjang, bisa pendek, bisa sedang. Itu kalau Imam Waras. Saya akan coba membacakan contoh daripada bacaan daripada Imam Waras ini. Contohnya misalkan yang terdapat di dalam surat Ad-Duha ayat 4. Jadi saya akan membacakan secara berurutan, mulai dari panjang, pendek, sedang. Jadi saya akan coba membacakan contohnya sebagaimana yang terdapat di dalam surat Ad-Duha ayat 4. Jadi saya pertama akan membacakan contohnya yang 2 harokat, kemudian yang 4 harokat, kemudian yang terakhir 6 harokat. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, itu cara membaca mat padal menurut pendapat daripada Imam Waras. Sekian. Jadi itu kaidah, 3 kaidah yang terdapat di dalam ilmu qiraat, cara kita membaca daripada Al-Qur'an. Jadi sekian dari saya. Atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.